Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ana Febrianti Okmidi, NIM 18050102032, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari. Di sini saya akan menjawab beberapa soal tugas mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank syariah. Yang pertama itu soalnya, apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah? Yang kedua, menurut Anda bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi? Yang ketiga, jelaskan hubungan analisis resiko dengan pengawasan bank syariah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Seperti yang diketahui, kata transparansi dalam bahasa Indonesia berarti sifat tembus, cahaya, nyata, dan jelas. Menurut yang saya ketahui, transparansi pada lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, harus terbuka kepada nasabah, yang ditandai dengan tersedianya informasi tepat waktu, relevan, dan akurat bagi nasabah. Staf bank harus memberikan informasi berupa penyampaian mengenai informasi apa saja yang harus diketahui oleh nasabah mengenai suatu produk. Informasi yang harus diketahui nasabah pada produk tidak hanya pada saat nasabah tersebut telah memilih untuk membeli atau mengikuti salah satu produknya, tetapi penyampaian informasi yang transparan harus secara jelas disampaikan oleh staf nasabah sebelum dilakukannya persetujuan pembelian atau keikutsertaan nasabah atas suatu produk. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar nasabah dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk. Karena dengan informasi tersebut, nasabah dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya, serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Dengan demikian, nasabah perbankan syariah sangat membutuhkan transparansi informasi terkait dengan produk bank, sehingga ia dapat menentukan wahana investasinya pada bank syariah yang memiliki produk dan kinerja yang terbaik. Sedangkan untuk kualitas data bank syariah yang saya ketahui yang diberikan kepada nasabah itu sudah sangat akurat, karena tidak ada lagi data-data yang disembunyikan untuk hal membeli atau mengikuti bank syariah tersebut, dan data-data nasabah sangat dijaga keamanannya oleh pihak bank itu sendiri, di mana fungsi dari perbankan yaitu sebagai lembaga kepercayaan yang sebagian besar dana yang dikelolanya dimiliki oleh masyarakat. Software komputer perbankan harus bisa mencegah pengaksesan data keuangan nasabah atau penyalahgunaan data keuangan oleh pemakai yang tidak bertanggung jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Menurut saya, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun konsolidasi, yaitu dengan cara melihat dari beberapa faktor, yaitu pertama, risiko profil, di mana merupakan penilaian terhadap inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Kedua, penilaian Good Corporate Governance (GCG) bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Ketiga, penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Keempat, rasio permodalan berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi, serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar kecilnya kekayaan bank atau kekayaan yang dimiliki oleh pemilik saham. Perhitungan aspek permodalan bank dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak lain.
Penilaian tingkat kesehatan bank, khususnya bank umum syariah dan unit usaha syariah, sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan nasabah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Hubungan antara analisis risiko dengan pengawasan syariah, yaitu di mana tujuan utama dari analisis risiko perbankan adalah untuk menghasilkan satu set rekomendasi jika diterapkan dengan benar, hasilnya akan aman, sehat, dan berfungsi dengan benar perantara keuangannya. Sebuah tinjauan analisis biasanya terdiri dari review kondisi keuangan dan isu-isu spesifik yang berhubungan dengan risiko eksposur dan manajemen risiko. Alat analisis termasuk tabel rasio ini menghubungkan ke struktur neraca, profitabilitas, kecukupan modal, risiko kredit dan pasar, likuiditas, dan risiko mata uang. Secara bersama-sama, mereka membentuk satu set rasio lengkap yang biasanya dikenakan pengawasan offside. Secara umum, risiko perbankan dikategorikan ke dalam empat, yaitu risiko finansial, risiko operasional, risiko bisnis, dan risiko peristiwa. Risiko yang melekat dalam perbankan harus dikenali, dipantau, dan dikendalikan. Sedangkan untuk pengawasan syariah sendiri berdasarkan hasil dari review bank yang sedang berlangsung, melayani kepentingan publik sebagai salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Hubungan antara analisis risiko perbankan dan proses pengawasan. Metodologi untuk review pengawasan bank harus sama dengan yang digunakan oleh analisis sektor swasta, auditor eksternal, atau manajer risiko bank itu sendiri, kecuali fokus analisis agak berbeda. Pengawasan bank merupakan bagian integral dari proses yang lebih luas dan terus-menerus. Biasanya mencakup pengawasan offset dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, penunjukan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi lisensi dan kriteria, dan diberlakukannya peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa bank diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlukan, termasuk pembentukan kerangka kerja untuk pelaporan kehati-hatian dan pengawasan offset, dan pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Sebagai tambahan pengawasan yang efektif, faktor lain yang diberlakukan untuk stabilitas sistem perbankan, sistem keuangan, dan pasar termasuk suara dan kebijakan ekonomi makro berkelanjutan. Sektor keuangan yang berkembang dengan infrastruktur yang baik, disiplin pasar yang efektif, dan sektor jaringan pengamanan perbankan yang memadai. Semua sistem perbankan setidaknya memiliki satu regulator dan satu otoritas pengawasan. Tapi tempat, struktur, dan kekuatan penegakan dan tanggung jawab spesifik dari setiap otoritas berbeda-beda. Sistem pengawasan yang efektif meliputi dua aktivitas, yaitu pengawasan di luar tempat dan pemeriksaan di tempat. Jadi jelas bahwa hubungan antara analisis risiko dan pengawasan syariah, yaitu analisis risiko sebagai alat untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi, sedangkan untuk pengawasan syariah sebagai alat untuk mengontrol setiap kegiatan bank syariah. Baik, demikian tadi jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.